Inilah 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. Urutan ke-10, Direktur Marketing. Direktur Marketing adalah pekerjaan dengan posisi Direktur Pemasaran di konsumen, dan retail, dan industri, dan juga manufaktur. Seorang Direktur Marketing akan digaji sekitar 120 juta rupiah per bulan. Urutan ke-9, Direktur Teknis. Properti dan konstruksi juga saat ini berjalan dengan baik di Indonesia, karena pulih dari pukulan yang terjadi pada tahun 2020, karena pandemi. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang kuat, untuk proyek-proyek infrastruktur publik, dengan yang paling signifikan adalah relokasi ibu kota dari Jakarta di Jawa, ke Nusantara yang baru di Kalimantan Timur. Dengan demikian, para ahli di bidang ini akan sangat diminati, dan diberi kompensasi yang baik. Seorang direktur teknis akan membawa pulang 130 juta rupiah per bulan. Urutan ke-8, Direktur Operasi. Manufaktur adalah pilar utama ekonomi Indonesia, yang menyumbang lebih dari 20% dari PDB negara. Selain biaya tenaga kerja yang menarik, daya beli masyarakat lokal yang meningkat, merupakan alasan lain di balik ledakan manufaktur Indonesia. Karena itu, sektor industri dan manufaktur selalu mencari direktur operasi yang baik, yang akan digaji sekitar 140 juta rupiah per bulan. Urutan ke-7, Direktur Proyek. Sumber daya mineral juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara. Direktur proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola proyek-proyek rekayasa, akan diberi kompensasi sekitar 150 juta rupiah setiap bulan. Urutan ke-6, Kepala Strategi Perusahaan. Kepala Strategi Perusahaan akan mendapatkan penghasilan sekitar 150 juta rupiah per bulan. Peran jabatan ini adalah mendukung kepemimpinan bisnis puncak, mendorong upaya strategis, untuk mencapai tujuan pengembangan bisnis jangka panjang. Urutan ke-5, Vice President Data Science. Selain ahli dalam menggunakan data untuk mencapai tujuan bisnis, seorang Vice President Data Science juga harus memiliki people skill yang baik. Orang ini harus menjadi manajer proyek terkemuka yang dapat memimpin tim, dan mengelola kebutuhan klien. Seorang wakil presiden ilmu data dapat digaji sekitar 150 juta rupiah per bulan. Urutan keempat, Vice President Government Relations. Pandemi COVID-19 telah membuat berbagai sektor mengalami transformasi digital besar-besaran, termasuk badan usaha milik negara. Oleh karena itu, butuh adanya peran Vice President Government Relations. Orang yang menjabat posisi ini harus seorang pengacara, yang memiliki pengetahuan industri yang diperlukan, dan dapat bernegosiasi dengan pemerintah. Sebagai informasi, seorang Vice President Government Relations akan diberi kompensasi sekitar 170 juta rupiah per bulan. Urutan ketiga, Manajer Penjualan Negara. Posisi ini digaji sekitar sebesar 175 juta rupiah per bulannya. Urutan kedua, Direktur Risiko. Pekerjaan dengan bayaran tertinggi yakni Direktur Risiko. Posisi ini berperan penting saat banyak bisnis yang mengalihkan operasi mereka secara online. Maka Direktur Risiko inilah yang melakukan manajemen risiko, baik itu risiko keuangan, risiko strategis, atau risiko kepatuhan. Oleh karena itu, Direktur Risiko yang memiliki pemahaman yang kuat tentang kompleksitas masalah risiko sangat dibutuhkan, khususnya di industri jasa keuangan. Profesi ini mendapatkan gaji rata-rata 180 juta rupiah per bulan. Urutan pertama, Corporate Suite. Disebutkan dalam sebulan, gaji yang mereka dapatkan sekitar 250 juta rupiah. Tentu ini tidak mengherankan, soalnya para eksekutif memiliki salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Bidang yang digeluti dari pekerjaan ini adalah properti dan konstruksi, konsumen, dan retail, bisnis dan layanan keuangan, hingga industri dan manufaktur.